I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali melalui virtual. Dan kita hari ini belajar kembali pada mata kuliah profesi kependidikan kejuruan. Dan hari ini sudah sampai ke pertemuan yang ke-12 ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema atau dengan judul Guru dan Desain Pembelajaran. Capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, karena kita mempelajari tentang desain pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mampu mendesain model-model pembelajaran, khususnya yang terkinian, khususnya yang berbasis saintifik. Nanti kita akan belajar apa itu saintifik. Kemudian yang kedua, agar mahasiswa itu mampu dan menjelaskan dan sekaligus mendesain pembelajaran berbasis masalah. Dua. Yang ketiga sekarang, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan juga sekaligus mendesain pembelajaran berbasis project atau biasa dengan orang menyebutnya adalah project based learning. Kalau berbasis masalah itu biasanya berbasis inquiry, itu orang menyebutnya gitu ya. Kemudian yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan juga mampu mendesain pembelajaran discovery. Baiklah, kita mulai mahasiswa materi kita hari ini. Nah, salah satu tugas dari seorang guru tentu adalah melakukan pembelajaran, baik itu di kelas, baik itu di bengkel, baik itu di lapangan, maupun di laboratorium. Nah, tentu pembelajaran yang bagaimana yang baik dilakukan oleh guru dan teruntuk murid, tentu pembelajaran yang mendidik. Nah, buktinya apa? Agar seorang guru itu dapat melaksanakan tugasnya seorang pendidik dengan pembelajaran yang mendidik kepada siswa. Yang pertama, dia itu memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Artinya perancangan pembelajaran apa itu telah dipelajari oleh seorang guru. Oleh karena itu, dia mendapatkan mata kuliah pedagogi ketika dia kuliah kan. Yang kedua, dia mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran, khususnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan materi yang diajarkan itu. Yang ketiga, dia telah menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap itu berupa RPP, rancangan pembelajaran pembelajaran ya. Dalam setiap dia mengajar, tentu dia sudah siap dengan RPP-nya. Nah, RPP itu kan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan karakteristik siswa, peralatan dan sebagainya. Tentu seorang guru itu sudah merencanakan. Yang keempat, tentu seorang guru itu melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di lab, di bengkel, di lapangan. Tentu karena kita orang vokasi, dengan tidak mengesampingkan standar-standar keamanan kalau kita melakukan praktek, baik keamanan diri maupun keamanan peserta didiknya, dan juga kenyamanan di ruang pembelajaran tersebut. Yang kelima, dia menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan
dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu. Artinya peralatan, media ajar, apa itu yang dipakai itu kan sesuai dengan kebutuhan juga. Misalnya perlu mesin apa yang digunakan untuk media ajar, program apa yang software apa yang akan digunakan, tentu tergantung dari materi yang akan diajarkan dan guru telah mampu menggunakan perangkat-perangkat itu atau media-media itu. Yang terakhir tentu pada akhirnya guru itu harus mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ujung-ujungnya kan mampu melakukan evaluasi dari hasil peserta didik yang berstandar. Inti dari evaluasi, inti menilai orang itu harus punya standar pada evaluasi. Evaluasi itu membandingkan dengan siapa? Lah standar. Standar yang dipakai misalnya adalah standar kompetensi LSP, gunakan standar itu. Kalau misalnya standarnya Honda, gunakan penilaian seperti Honda. Seakan-akan kita mendidik orang untuk mempunyai standar Honda, kan gitu. Kalau misalnya Yamaha, Suzuki dan sebagainya sama. Artinya penilaian itu harus berdasarkan standar yang digunakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada saat ini kita menggunakan di SMK dan di SMA itu kan kita menggunakan kurikulum 13 atau biasa disebut dengan K13 yang disempurnakan gitu kan, sesuai dengan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembelajaran pada kurikulum 13 itu menggunakan pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Yaitu pendekatan yang berbasis keilmuan. Artinya, proses untuk memperoleh pengetahuan itu dilakukan secara ilmiah dengan metode-metode proses keilmuan. Baik itu pencarian, sistematisnya, dan cara perhitungannya atau validasinya, pembuktiannya. Nah, pendekatan saintifik itu sesuai atau relevan dengan teori belajar, yaitu dari Brenner tentang penemuan atau inquiry, teori pembelajaran dari Piaget tentang pembentukan dan perkembangan skema, dan yang ketiga juga relevan dengan teori Vygotsky, yaitu tentang teori kemampuan pemecahan masalah. Nanti kita akan belajar pada metode pembelajaran kemampuan masalah, pembelajaran metode project, dan inquiry. Baiklah mahasiswa, kita lanjutkan. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Anda sekarang sudah harus terbiasa dengan istilahnya HOT. HOT itu adalah Higher Order Thinking Skill. Karena dari era sekarang, seperti pada pertemuan sebelumnya, era revolusi industri 4.0, itu harus meluluskan lulusan yang mempunyai higher order thinking skill. Itu artinya adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ciri khas dari orang yang mempunyai HOTS atau higher order thinking skill itu, dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Orang yang
berpikir tinggi itu harus mampu menyelesaikan masalah. Karena kita mendidik orang, mendidik anak didik, pada akhirnya dia pasti akan menghadapi masalah-masalah pekerjaannya. Kemampuan seseorang itu pada akhirnya akan dinilai dari kemampuannya dari setiap dia itu menyelesaikan masalah pekerjaannya. Oleh karena itu, maka di dalam sekolah pun harus dilatih, diajari untuk bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah, khususnya masalah-masalah sesuai dengan profesinya. Nah, tentu penyelesaian masalah itu berdasarkan tata urut. Artinya tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi setiap masalah itu dapat diselesaikan melalui sistem yang berurutan, dan itu adalah yang dimaksud sistematik. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran dengan saintifik itu dia memperoleh hasil belajar yang tinggi. Tentu dia mempunyai imajinasi yang tinggi karena dilatih untuk berpikir yang berorientasi dan berkemampuan yang tinggi. Yang keempat, melatih peserta didik dalam mengkomunikasikan ide-idenya, khususnya dalam menulis karya ilmiah. Maksudnya begini, orang itu tidak hanya dia mempunyai kemampuan skill di tangannya saja. Apalah artinya kalau dia itu mempunyai skill di tangan, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang sedang dan akan dilakukan. Apalagi dia punya ide-ide, ide itu akan bisa difahami seseorang ketika dia menyampaikan apa yang menjadi idenya. Nah, menyampaikan kepada orang lain itu adalah komunikasi. Oleh karena itu, orang, apalagi seorang guru, itu harus mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi itu tidak hanya tulis, tapi juga bisa mempresentasikan di depan orang, di depan anak didik. Misalnya saya mempunyai ide. Pasti saya harus bisa menyampaikan apa yang menjadi ide-ide saya kepada khalayak, kepada Anda saat ini. Bagaimana Anda cepat bisa memahami tergantung salah satunya adalah bagaimana kemampuan saya bisa mengkomunikasi ide-ide saya. Yang kelima, yang terakhir tujuannya adalah mengembangkan karakter peserta didik. Ini adalah prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama adalah pembelajaran dengan pendekatan saintifik itu ujungnya atau pusatnya berada di peserta didik. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Artinya muridlah atau peserta didik harus berperan aktif. Karena guru hanya penyampai saja. Yang kedua, membentuk student self-concept. Student self-concept itu artinya adalah konsep pembentukan individu untuk mempersiapkan dirinya agar dia mempunyai tingkah laku, mempunyai kemampuan, maupun karakteristik. Artinya, konsep ini agar seseorang siswa artinya itu mempersiapkan dirinya agar dia mempunyai satu tingkah laku, kemampuan dan karakteristiknya untuk dapat menyelesaikan skill atau high order skill tadi. Yang ketiga adalah menghindari verbalisme. Sekarang tidak zaman lagi mengajak anak didik untuk banyak menghafal dari materi. Kalau dulu ya, makanya dulu itu yang namanya pembelajaran itu satu arah. Artinya murid mendengarkan guru dan guru menyampaikan materinya dengan metode ceramah. Banyak metode ceramah itu pada akhirnya akan menghasilkan verbalisme atau mewajibkan
anak didik untuk banyak menghafal. Menghafal apa? Menghafal materi yang disampaikan oleh guru tadi. Artinya menghafal belum tentu dia memahami. Karena dia belum tentu memahami, belum tentu juga siswa itu berpikir. Walaupun dihafal, belum tentu berpikir. Nah, sekarang karena metode saintifik itu kebalikan. Bukan banyak menghafal, tapi perbanyaklah berpikir. Ya, berbalik sekarang. Kalau sekali lagi, kalau dulu, metode dulu itu adalah metode ceramah. Mewajibkan peserta didik untuk banyak menghafal. Sekarang metodenya adalah saintifik, mengajak siswa atau peserta didik untuk banyak berpikir. Yang keempat adalah mendorong terjadinya peningkatan kecakapan berpikir peserta didik. Tadi sudah saya sampaikan ya. Yang kelima adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena pendekatan saintifik ini ujungnya adalah siswa atau peserta didik. Dia harus mempunyai motivasi untuk belajar. Cepat dan tidaknya seorang didik itu memahami suatu pembelajaran mulai dari dirinya sendiri. Semakin besar motivasinya, tentu semakin cepat dia memahami materi dan menguasai materi yang diajarkan. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Tadi saya sampaikan, komunikasi penting. Anda punya ide, Anda punya konsep, pada akhirnya konsep dan ide itu harus disampaikan. Penyampaikan konsep, ide itulah yang dinamakan komunikasi. Apalagi seorang guru. Yang ketujuh, memungkinkan adanya proses validasi. Validasi itu artinya adalah pembuktian terhadap konsep, terhadap hukum atau teori, dan prinsip-prinsip yang dikonstruksikan peserta didik dalam struktur kognitif atau struktur keilmuannya, kognitif keilmuan ya. Yang kedelapan, melibatkan proses keilmuan atau kognitif dalam merangsang perkembangan intelektual. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, melakukan pengamatan terhadap aspek-aspek dari suatu fenomena untuk mengidentifikasi masalah. Tadi saya sampaikan, di era reformasi industri ini, kita, lembaga pendidikan, harus bisa menghasilkan peserta didik yang mempunyai HOTS. Indikatornya, seseorang itu mempunyai HOTS adalah dia mampu menyelesaikan masalah. Nah, orang itu bisa menyelesaikan masalah ketika dia itu mampu mengidentifikasi masalah. Identifikasi itu istilahnya sekarang adalah menemukan masalah atau latar belakang masalah itu sudah dia ketahui. Tidak akan mungkin orang dapat menyelesaikan suatu permasalahan apabila dia sendiri itu belum mengerti, belum menemukan masalah. Nah, langkah-langkah pertama tentu adalah kita mengenalkan kepada siswa terhadap suatu masalah. Itu adalah langkah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, dari masalah-masalah itu kan banyak. Kemudian dirumuskan dalam sebuah pertanyaan. Kenapa bisa? Ini apa? Kapan? Dengan prinsip 5W 1H. What, why, where, kemudian how itu ya. Ada 5. Diidentifikasikan atau dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan masalah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masalah itu, kemudian seseorang akan melahirkan atau merumuskan hipotesa atau hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara menurut versi orang yang melakukan identifikasi itu.
Kalau misalnya Anda menemukan masalah, kemudian Anda merumuskan, tentu Anda akan mempunyai jawaban sementara. Jawaban sementara itu bukan dari mana-mana, tapi dari dirimu sendiri. Itu namanya hipotesa atau hipotesis. Jawaban sementara. Jawaban yang berdasarkan praduga dari si penemu masalah. Yang ketiga, mencoba mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik. Inilah perlunya penelitian. Data itu dapat dilakukan di lab, di statistik, kalau misalnya hubungannya dengan kependidikan dan sebagainya, di mana-mana kita bisa mengumpulkan data. Anda di lab, di bengkel, itu tujuannya adalah mengumpulkan data. Yang keempat, mengasosiasi atau menganalisis data atau informasi untuk menarik kesimpulan. Kan tadi Anda sudah bisa menemukan masalah, kemudian Anda merumuskan dalam sebuah hipotesa, dan kemudian Anda mengumpulkan data-data. Tiga-tiganya Anda mempunyai, dan Anda itu akan menghubungkan antara masalah, antara hipotesa, dan data-data yang Anda ketahui. Pada akhirnya, dan itulah pekerjaan analisis data, atau mengasosiasi data. Pada akhirnya, kita melakukan asosiasi data atau menganalisis data akan menghasilkan kesimpulan. Nah, hasil kesimpulan itu makanya perlu dikomunikasikan. Kalau ujian skripsi itu pada akhirnya itulah yang disebut dengan komunikasi kesimpulan. Mengkomunikasikan kesimpulan itu kalau di skripsi itu adalah ujian skripsi itu. Baik, saya lanjut ya. Lima langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama adalah mengamati, observing. Siswa mendapatkan pengetahuan faktual, pengalaman, dan serangkaian informasi yang belum diketahui, atau gap of knowledge. Nah, langkah pertama adalah mengamati atau observing. Tadi, langkah pertama agar orang itu mampu menyelesaikan masalah, tentu dia bisa menemukan masalah, kemudian mengenali masalah, kemudian dia mampu menganalisis masalah dengan menyimpulkan pada hipotesa. Nah, agar orang itu dapat menemukan masalah, dia harus mengamati. Kegiatan mengamati inilah yang disebut dengan observing. Misalnya Anda skripsi, tidak akan mungkin Anda bisa menemukan suatu permasalahan yang pada akhirnya akan Anda buat skripsi tanpa Anda melakukan observasi. Observasi itu di mana? Observasi itu di tempat kejadian. Misalnya Anda PTK di satu tempat SMK. Di tempat itulah Anda harus melakukan observasi. Karena disitulah Anda akan menyelesaikan masalah. Tentu Anda harus bisa menemukan masalah di sekolah itu. Ya. Yang kedua, menanya, mengumpulkan informasi, dan kemudian keempat menalar, kemudian mengkomunikasi. Nah, ini kerangkaian dari kegiatan observasi sebenarnya. Observasi itu Anda tidak hanya datang sana. Disitulah panca indera Anda itu bekerja. Mata mengamati, kemudian telinga untuk mendengarkan informasi-informasi, kemudian kulit merasakan, nah, mulut untuk menanya, kemudian mind kita atau penalaran kita, insting kita, otak kita berpikir. Itulah kegiatan-kegiatan observasi, dan itu dilakukan di tempat kita akan menemukan masalah, sumber masalah. Sekali lagi, orang tidak akan mungkin bisa menemukan masalah kalau dia tidak melakukan observasi.
Ya, ini adalah model pembelajaran berbasis masalah yang sedikit tadi sudah saya singgung. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru yang tidak didapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah. Dia menemukan sendiri, kemudian dia menganalisis dan membangun pengetahuan itu secara mandiri. Prinsipnya, prinsip pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama adalah penggunaan masalah nyata atau otentik, berpusat pada peserta didik atau student center, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, kolaborasi antara peserta didik. Tadi kan perlu tanya, itu kan hubungannya membangun dan menemukan masalah dan kemudian mengasosiasi data, kolaborasi. Yang kelima, sesuai dengan paham konstruktivisme, peserta didik untuk secara aktif memperoleh pengetahuan sendiri. Artinya sekarang karena pusatnya itu di mahasiswa atau peserta didik atau siswa, maka pengetahuan itu akan didapatkan oleh mahasiswa atau siswa sendiri. Bagaimana caranya? Dia temukan dan kemudian dia selesaikan. Maka pada akhirnya akan dia temukan pengetahuan. Ini adalah model-model pembelajaran, langkah-langkah atau tahapan, fase pertama dan sebagainya. Tidak perlu saya baca ya. Yang ini adalah langkah-langkah dan perilaku guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, ya, yang akhirnya mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari. Baik, selanjutnya. Ini adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Proyek itu bisa diartikan kegiatan. Kegiatan apa yang diberikan kepada siswa, itulah sebagai model pembelajaran. Atau pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan PBP: memperoleh pengetahuan dan keterampilan, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah, proyek atau kegiatan yang kompleks, kemudian mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan, alat, sumber dalam menyelesaikan masalah atau project based. Yang kemudian yang ke meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PBB yang bersifat kelompok. Mekanisme penerapan pembelajaran berbasis proyek itu melalui kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil itu beranggotakan 3 sampai 5 siswa. Jadi 3 atau 5 siswa itu ada pekerjaan 1, kemudian pekerjaan 2, pekerjaan 3. Artinya tidak terlalu banyak juga tidak efektif, terlalu sedikit misalnya 1 juga tidak akan efektif karena tidak bisa berkolaborasi. Padahal yang namanya pekerjaan itu bisa juga dilakukan dengan kolaborasi, karena perpandangan sudut pandang seseorang dalam menyelesaikan proyek, berpikir dan menganalisis itu kan
sudut pandangnya berbeda-beda. Maka diperlukan tim. Nah, tim itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu sedikit, antara 3 dan 5 siswa. Nah, mengapa harus menggunakan project based dalam pembelajaran? Karena peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret atau real world problem, masalahnya konkret. Tugasnya tentu harus dicarikan solusi yang pada akhirnya siswa beserta kelompoknya dia akan mengerjakan dan mencari solusi itu, yang akhirnya proyek akan selesai atau project pun. Dan pada akhirnya kelompok mahasiswa atau kelompok siswa itu akan menemukan pengetahuan sendiri karena dia telah dikenalkan dengan real world problem, project di sini. Kemudian dia telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, pada akhirnya dia akan menemukan pengetahuan yang baru yang sebelumnya tidak dia ketahui. Ini adalah prinsip pembelajaran berbasis project, hampir sama, berpusat pada peserta didik dengan tugas-tugas proyek. Tugas proyek menekankan kegiatan penelitian berdasarkan tema atau topik pembelajaran. Tema atau topik tersebut dikembangkan dari suatu kemampuan dasar atau KD, atau gabungan beberapa KD dalam suatu mata pelajaran atau gabungan beberapa KD antar mata pelajaran. Kemudian melakukan penyidikan, eksperimen, dan sebagainya, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil karya. Pembelajaran dirancang dalam pertemuan tatap muka dan juga tugas mandiri dalam fasilitasi dan monitoring oleh guru. Ini langkah-langkahnya. Ada proyek atau kegiatan, kemudian rancangan langkah-langkah kegiatan. Untuk menyelesaikan kegiatan itu langkah kerjanya, sistematiknya seperti apa, langkah A sampai Z, kemudian penyusunan jadwal kapan dilaksanakan, kapan akan selesai, kapan akan dilaporkan, kemudian pada akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan. Lah, laporan itu harus dikomunikasikan dan dalam bentuk presentasi atau publikasi. Presentasi itu adalah komunikasi tanpa tulis atau tidak tulis. Kalau publikasi itu adalah bentuk komunikasi tulis. Baik, saya lanjut. Inquiry atau pembelajaran berbasis inquiry adalah pembelajaran yang didasarkan pada pencarian atau penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Biasanya kalau Anda itu kan kenal yang namanya kuantitatif dan kualitatif ya dalam penelitian. Inquiry itu banyak digunakan atau sistematiknya pada metode penelitian kualitatif. Kualitatif itu dia itu ujung-ujungnya atau akhirnya, endingnya itu menemukan suatu rumusan. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu dia menjawab suatu hipotesa. Artinya jawaban atau kesimpulan dari penelitian kuantitatif itu kan disinkronkan dengan hipotesa. Dan kalau inquiry atau kualitatif itu kebalikan. Tidak ada hipotesa, tapi menemukan kesimpulan-kesimpulan baru tanpa melakukan hipotesa. Artinya hipotesa itu malah dicari, bukan dijawab. Kalau sekali lagi, kalau kuantitatif itu dijawab, sebuah penelitian itu dijawab. Tapi kalau kualitatif itu dicari. Lah, inquiry itu
Inquiry itu pembelajaran melalui proses memfasilitasi kegiatan penemuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri. Karakteristiknya menekankan pada proses pencari atau menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Peran guru sebagai fasilitator, dan yang keempat menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Ini langkah-langkahnya. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran menemukan discovery learning. Adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. 3 ciri-ciri pada discovery based learning ini. Yang pertama, mengeksplor dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasikan pengetahuan. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Karakteristiknya, peran guru sebagai pembimbing. Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi, dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Artinya ini kalau banyak dilakukan metode discovery ini di laboratorium. Artinya ada pembuktian, ada validasi dari sebuah kajian atau rumusan, dan itu dibuktikan dengan menemukan kebenaran itu melalui pembuktian di lab atau di bengkel. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran discovery. Dimulai dari simulasi atau pemberian rangsangan yang diakhiri dengan menarik kesimpulan dari uji coba yang telah dilakukan tadi. Pada akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan. Nah, sebagai seorang guru, tugasnya tentu tadi dari awal sudah saya sampaikan, memberikan pembelajaran. Nah, pembelajaran itu sudah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang diharapkan atau belum, tentu seorang guru itu harus mengetahui itu. Dan seorang guru harus melakukan perbaikan dalam pembelajarannya. Karena dengan itu akan didapatkan model yang tepat dan akan didapatkan peserta didik dengan kemampuan atau capaian pembelajaran seperti yang telah ditentukan. Nah, untuk itu seorang guru harus dapat melakukan tindakan-tindakan evaluasi di dalam kelas. Salah satunya melalui penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas itu wajib dilakukan. Kemampuan PTK itu wajib diperoleh dan dimiliki oleh seorang guru untuk memperbaiki situasi kelas, untuk memperbaiki capaian pembelajaran siswa, dan pada akhirnya untuk mencapai kinerja dari seorang guru sendiri. Ada 4 jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah PTK diagnostik, yang kedua adalah PTK partisipan, yang ketiga adalah PTK empiris, dan yang ketiga PTK empiris, dan yang keempat adalah PTK dengan eksperimental.
Dan oleh karena itu, di bangku kuliah ini, karena Anda calon guru, maka Anda harus melakukan penelitian tindakan kelas ini. Ada mata kuliah tersendiri kan, penelitian tindakan kelas. Karena Anda memang harus mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi untuk dapat melakukan penelitian tindakan kelas. Baik para mahasiswa, sebelum kita akhiri, ini akan saya wajibkan kepada semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini untuk menjawab kuis. Karena ini pertemuan yang ke-12, maka kuis pertemuan yang ke-12 ya. Jangan lupa Anda kirimkan jawaban ini melalui kelas. Saya tunggu, jangan sampai terlambat. Terima kasih mahasiswa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.